Selamat datang di PC Kentang. Pada kesempatan kali ini saya mau review sedikit tentang 9 stick retro yang unik dan jadul. Semua stick yang saya tampilkan di sini adalah stick untuk PC, bukan stick asli. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Langsung saja, ini dia. Pertama kita punya stick Nintendo NES. Stick super jadul yang kita punya. Ini asli, tombolnya enak banget ya. Dan untuk pertama kalinya juga stick yang menggunakan anak panah. Dan yang membedakan antara stick asli dengan stick ini adalah tidak adanya tulisan atau logo Nintendo-nya. Bagian belakangnya juga kosong ya. Ini mungkin cuma untuk gimmick supaya mirip kayak yang asli. Buat kalian yang suka game jadul, ini pas banget untuk kalian karena dulu memang banyak banget game yang cuma pakai 2 tombol. Sedikit info aja, dulu stick ini pernah dikomplain karena bentuknya yang kotak dan membuat ujungnya tuh jadi lancip. Jadi kalau kalian main pakai stick ini lama-lama, tangan kalian bisa sakit terus bisa bikin kapalan. Yang kedua kita ada stick Sega. Stick ini buatan Datafrog. Kok bukan Sega? Ya iyalah, nama juga stick PC. Di sini ada 6 tombol ya, 3 tombol besar dan 3 tombol kecil. Ada tombol A, B, C dan tombol X, Y, Z. Bentuk di padnya kayak gini dan di sini cuma ada tombol start doang ya, nggak ada tombol select. Dan tombolnya tuh enak banget ya untuk main. Dan dibandingin stick yang lain, menurut saya stick Sega itu paling enak dipakai buat main game fighting karena ini enak banget buat jempol kita ya. Kalau ini nih panahnya enak, nggak tajam. Kadang kalau kita main game kayak Mortal Kombat, Street Fighter, jempol kita sering kapalan ya. Emang nggak banyak ya game Sega Genesis yang pakai 6 tombol kayak gini, karena emang pada dasarnya stick ini tuh cuman ada 3 tombol ya, terus di upgrade jadi 6 tombol. Dan asli, ini buat kalian yang suka sama Sega, ini stick enak banget. Yang ketiga ada stick Super Nintendo. Ini agak sedikit rusak akibat pemakaian. Di sini ada 4 tombol, merah, kuning, hijau, biru. Tombol panahnya mirip seperti stick yang sebelumnya. Ini tombol A, B, X, Y dan 2 shoulder pad L dan R. Sebenarnya ada 2 versi dari stick ini ya. Yang pertama yang warnanya ungu, lalu full color seperti ini. Perlu kalian ketahui, semenjak Nintendo menampilkan layout button seperti ini menjadi standar baru layout game seperti yang sering kita lihat sekarang. Yang keempat kita punya stick apa nih, nggak tahu asli. Desainnya sih mirip nunchuck dari Nintendo Wii. Di sini ada 2 tombol A, B. Kalian bisa main dengan 1 tangan seperti ini ya. Kalau kalian mau pakai 2 tangan bisa pakai 1 tangan. Di depannya ini ada 6 tombol. Nah, di sini tombol powernya ya. Nanti setelah kita tekan tahan, nanti lampunya ini bakal nyala. Nah, stick ini menggunakan baterai ya. Nah, di sini kita taruh 2 baterai, lalu nanti kita tekan tombol powernya, terus kita main.
Ini emang mirip banget sama nancaknya Nintendo Wii. Perlu saya ingetin lagi ya, ini stick PC bukan stick Nintendo Wii. Jadi mau kita goyangin kayak gini tetap aja nggak bakal respon ya, karena ini cuma desainnya aja yang mirip Nintendo Wii. Yang kelima kita punya stick dari Nintendo 64. Ini bentuknya unik banget. Waktu saya SD tuh sempat bingung gimana meganginnya. Apa kayak gini? Atau kayak gini? Ya pokoknya begitulah. Di sini ada satu D-pad dan satu analog. Tombol utamanya masih ada dua, A, B. Nah, yang ini tombol C. Ini saya agak bingung gimana jelasinnya. Di sana ada tombol atas, bawah, kiri, kanan. Di atasnya ada dua shoulder pad. Nah, dan satu lagi yang paling unik, di belakang ada satu tombol, yaitu tombol Z. Pertamanya saya kira ini bisa buat main tembak-tembakan ke TV langsung, tapi sayang itu nggak bisa. Sedikit informasi aja, pada masanya ini sempat nyaingin konsol PS1. Sekalipun desainnya emang unik banget untuk dipakai buat main game. Masih dari Nintendo, yang keenam kita punya stick dari Nintendo GameCube. Nah, ini desainnya berubah total. Tombol Z-nya ada di sini, sebelumnya ada di belakang, dan layout depannya juga berubah total. Tombol C-nya juga sekarang berubah menjadi analog. Analognya juga dulu yang ada di bawah sekarang ditaruh di atas, kayak stick Xbox yang kita tahu sekarang. Sekalipun GameCube rilis lebih awal daripada Xbox. Dan gak cuman itu aja perubahannya, shoulder padnya ini sekarang jadi trigger button, kayak gini. Cocok untuk main game balapan atau semacamnya, karena ini sensitif terhadap tekanan. Secara keseluruhan, stick ini emang bagus banget. Oh iya, pernah ada orang nanya kayak gini, kok tombol A-nya gede banget? Karena ini jadi main button. Bisa dibilang tombol ini yang paling sering ditekan, makanya digedein kayak gini. Dan mempermudah kita kalau mau mencet 2 tombol atau 3 tombol secara bersamaan dengan desain seperti ini. Yang ketujuh kita ada stick dari Sega Saturn. Modelnya mirip sama kayak stick Sega Genesis. Yang membedakan, dia sekarang ada shoulder padnya. Dan semua sisanya masih sama. Saya pernah lihat ada yang mainnya kayak gini. Biasanya mereka yang main game fighting yang mainnya kayak gini. Dan sedikit informasi, desain stick kayak gini itu banyak muncul di konsol game-game lain. Biasanya mereka sebut dengan nama Fight Pad. Dan stick dengan desain seperti ini masih eksis sampai sekarang. Yang kedelapan kita ada stick arcade. Kalau gamers zaman old biasa bilang ini stick dingdong. Di sini ada 8 tombol utama, satu analog dengan micro switch. Buat kalian yang suka main game dingdong di zaman bahela, terus pengen nikmatin sensasinya main game dingdong tapi nggak nemu mesinnya, stick ini bisa jadi alat untuk bernostalgia menikmati game jadul. Ini buatan PXN. Dan buttonnya sudah disesuaikan untuk PS dan Xbox. Jadi kalian bisa main pakai stick ini di PC, PS, dan Xbox kalian. Kalau kalian main ini di konsol, di sini ada tombol share, home, dan option.
Jadi fungsinya sama persis dengan stick pada konsolnya. Analognya juga sesuai dengan ukuran analog yang sering kita mainin di dingdong. Bedanya ini ada micro switch-nya, jadi kalau digerakin ada bunyinya gitu. Dan sampai sekarang stick model seperti ini masih sering kita lihat di turnamen-turnamen game fighting di seluruh dunia termasuk Indonesia. Mungkin karena sebagian dari mereka lebih terbiasa menggunakan stick arcade seperti ini. Round 1. Fight. Yang terakhir ada Mokyut Controller VR Mini. Nah, kayak gini ya bentuknya. Ini asli kecil banget. Ukurannya tuh sedikit lebih besar dari batu baterai buat jam. Ini ada tombol powernya. Kita tekan dulu ini sampai lampunya nyala. Karena stick ini menggunakan Bluetooth. Nah, ini dia. Setelah itu kita koneksikan ke PC, laptop, atau ke HP kita. Ini kita matiin dulu biar awet. Susah amat ya. Nah, stick ini menggunakan analog untuk di padnya. Ini analognya juga sedikit lebih soft daripada stick pada umumnya. Nah, dia punya 4 tombol. Simbolnya yang dipakai juga berbeda dari stick yang biasa dipakai pada umumnya. Sebenarnya ini lebih sering digunakan sebagai gantungan kunci. Karena meskipun kecil kayak gini, dia kuat banget. Udah berapa kali jatuh sampai kerendam masih bisa hidup. Nah, di sini ada switch untuk mode game dan mode key. Kalau kita masuk mode game, stick ini bisa dipakai untuk main game. Kalau ke mode key, ini bisa untuk mengendalikan HP kita dari jarak jauh, kayak ngatur volume, ganti musik, lihat gambar, dan lain-lain. Jujur buat saya ini keren banget. Dan stick ini yang paling unik bagi saya. Sekian untuk ulasan kali ini. Jangan lupa untuk follow fanpage kami. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share di sosial media Anda. Akhir kata, salam PC Kentang.